warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakologi di bab yang pertama. Di bab yang pertama nanti akan kita bahas tentang anatomi fisiologi ya. Anatomi fisiologi nanti Bapak akan bagi menjadi 9 PowerPoint, di antaranya meliputi nanti kita belajar tentang apa itu anatomi fisiologi dan bagian-bagian dari anatomi fisiologi sampai dengan nanti di materi yang ke-9 anatomi fisiologi. Mari simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran farmakologi. Dalam pelajaran farmakologi kali ini Bapak akan menjelaskan di bab yang pertama, yaitu adalah anatomi fisiologi tubuh manusia ya. Jadi nanti di dalam mempelajari anatomi fisiologi tubuh manusia, Bapak membaginya menjadi 9 materi yang akan kalian peroleh dalam mempelajari anatomi fisiologi tubuh manusia. Namun yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini dan di video kali ini, di PowerPoint kali ini, kalian akan mempelajari apa itu anatomi fisiologi, dasar-dasar dari anatomi fisiologi, dan bagian-bagian dari anatomi fisiologi tubuh manusia. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu tujuan pelajaran ya. Tujuan pelajaran: setelah mengikuti pembelajaran bab ini, murid diharapkan mampu memahami dan menjelaskan. Di antaranya yang pertama adalah tinjauan anatomi fisiologi, yang kedua adalah tingkat struktural organisasi tubuh, yang ketiga adalah bidang struktural tubuh dan posisi anatomis tubuh. Kemudian session break. Agenda style ya. Agenda yang akan kita bahas, yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah tinjauan anatomi fisiologi, yang ketiga adalah tingkat struktural organisasi tubuh, yang keempat adalah bidang struktural tubuh. Kemudian yang kelima adalah posisi anatomi tubuh, yang keenam adalah rongga tubuh. Kemudian selanjutnya adalah session break. Kemudian slide selanjutnya yaitu adalah pembahasan materi anatomi fisiologi atau ANFIS, yang akan kita bahas di antaranya dari 9 yang tadi Bapak sudah bilang, yaitu kita belajar tentang sistem saraf, kemudian sistem muskuloskeletal atau rangka otot dan sendi, yang ketiga adalah sistem endokrin, yang keempat adalah sistem kardiovaskuler, kemudian ada sistem pernafasan, sistem kandung kemih atau urinaria, kemudian adalah sistem pencernaan, kemudian sistem imun, kemudian sistem panca indera, sistem reproduksi dan metabolisme, dan nutrisi. Kita mulai masuk ke materi, pembahasan materi, yaitu definisi anatomi fisiologi. Anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur beserta fungsinya. Ya, ada 2 cabang di sini ilmu, yaitu anatomi dan fisiologi, menjadi dasar yang penting untuk memahami bagian tubuh dan fungsinya. Anatomi tersendiri adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan di antara mereka ya. Kemudian sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh dan bagaimana tubuh bekerja. Kemudian karena struktur dan fungsinya sulit dipisahkan antara keduanya, maka kedua ilmu ini akan dipelajari secara bersama-sama. Jadi berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Struktur tubuh akan mengikuti fungsinya. Contohnya adalah ketika kita mempelajari struktur rangka manusia, maka kita akan mempelajari fungsi rangkanya juga ya. Kemudian tinjauan fisiologi. Fisiologi yakni ilmu yang mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Sedangkan fisiologi berdasarkan pada fungsi seluler dan molekuler tubuh.
fisiologi berhubungan dengan ilmu dasar fisika dan kimia. Ini adalah slide selanjutnya adalah nama-nama tulang manusia. Mungkin di antara kalian sewaktu kalian duduk di bangku SMP mungkin sudah pernah dipelajari nama-nama tulang ya. Nah, di sini di tingkatan SMK ini Bapak ulas kembali nama-nama ilmiah dari tulang manusia dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki ya. Itu nama ilmiahnya dari mulai frontal bone kemudian sampai dengan distal ya dari ujung kaki. Dan ini kalian bisa lihat di video ini Bapak sudah tampilkan gambarnya. Paling pojok sebelah kiri itu bagian tulang tampak depan ya, itu sudah ada keterangannya. Kemudian yang paling ujung sebelah kanan itu tampak tulang dari bagian belakang ya, kalian bisa nanti dicatat ya. Kemudian ini adalah slide selanjutnya adalah nama-nama tulang manusia secara umum ya, tadi nama ilmiahnya, kemudian ini namanya nama Indonesianya ya. Tulang manusia dimulai dari dengan tulang tengkorak, kemudian bagian depan ya, kita lihat ada tulang tengkorak, tulang selangka sampai dengan tulang paling bawah, tulang ruas jari kaki ya. Kemudian kita lihat juga pada kalau dilihat dari bagian belakang ya, dari atas dari mulai tulang tengkorak, kemudian sama ya, ada tulang pinggul diantaranya, kemudian ada tulang ruas jari ya. Kemudian slide selanjutnya nama-nama otot manusia. Mungkin kalian biasa mendengar otot mungkin di bagian lengan saja ya, antara otot bicep dan tricep ya. Namun karena ini mempelajari struktur anatomi fisiologi secara lengkap, jadi kalian harus tahu semua ya otot-otot di dalam tubuh manusia. Ternyata kalau dari tampak depan seperti contoh yang Bapak gambarkan di PowerPoint ini ya, di video kali ini ya, di bagian paling kiri itu adalah otot, gambaran otot kalau tampak depan. Kalau yang paling kanan itu adalah tampak otot bagian dari belakang ya. Kemudian slide selanjutnya itu sistem manusia yang disebut dengan muskuloskeletal ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah axial skeleton dan appendicular skeleton ya. Kalian bisa lihat di gambar di video ini. Kalau yang bagian kiri ya, axial skeleton dimulai dari ujung skull ya sampai dengan anterior ya, bagian bawah skull, kemudian mandible, kemudian ada sternum ya, kemudian ada ribs ya, kemudian appendicular dimulai dari clavicula sampai dengan phalanges ya, tulang tersebut di bagian bawah. Kalian nanti bisa mencatatnya. Kemudian slide selanjutnya adalah letak nadi manusia. Letak nadi manusia, kalau sebagai seorang perawat pasti harus tahu titik-titik nadi pada tubuh manusia, karena itu nantinya fungsinya untuk memasukkan cairan infus ya ke dalam tubuh manusia. Titik nadi manusia ada 10 yang harus kalian pahami di sini ya. Yang pertama adalah temporal, letaknya di pelipis ya. Nanti itu bisa kalian raba punyanya sendiri, nadi temporal. Kemudian yang kedua adalah nadi karotid ya, di bagian leher atau karotis. Kemudian yang ketiga adalah nadi apikal, itu ada di gambar ya, dan sudah ada keterangannya, ada di bagian ketiak. Kemudian
Nadi yang keempat adalah brachial, kemudian yang kelima radial, keenam ulnar, ketujuh femoral, kedelapan popliteal, yang kesembilan adalah tibialis posterior, yang kesepuluh yang terakhir adalah pedis dorsal ya. Kemudian slide selanjutnya adalah sistem saraf manusia. Ini ada dua, dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama adalah parasimpatik ya. Kalian bisa lihat di bagian paling pojok sebelah kiri ya. Parasimpatik dimulai dari saraf mata juga sampai dengan beroperasi pada bagian saraf kontraksi kandung kemih, itu saraf parasimpatik. Kemudian saraf manusia yaitu simpatik yang kedua adalah sampai dengan saraf pembesaran pupil, mengatur pembesaran pupil sampai dengan menghambat kontraksi kandung kemih ya. Nanti kalian bisa catat materinya. Kemudian slide selanjutnya adalah struktur organisasi tubuh manusia ya. Tubuh manusia terdiri dari beberapa organisasi, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks ya. Dibagi menjadi 6 yang Bapak tampilkan di sini, yaitu yang pertama adalah level kimia. Level dasar yang terdiri dari atom ya, molekul dan mikromolekul. Tubuh kita juga mengandung unsur kimia ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan istilah sel. Apa itu istilah sel? Sel yaitu unit dasar atau satuan hidup terkecil makhluk hidup. Sel memiliki struktur nukleus, ribosom, mitokondria, dan berlangsung aktivitas kimiawi untuk pertahanan hidup ya. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan istilah jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Kemudian yang keempat yang disebut dengan organ. Apa itu organ? Organ adalah kumpulan terintegrasi dua atau lebih jenis jaringan bersama-sama melakukan fungsi khusus tertentu ya. Di dalam tubuh kita juga ada istilah organ. Kemudian yang kelima adalah sistem organ ya. Ada organ, ada sistem organ, yaitu sekelompok organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang saling berkaitan. Kemudian yang terakhir keenam adalah organisme. Organisme individu manusia yang terdiri dari berbagai sistem organ yang secara dinamika dan berkesinambungan menjaga agar dapat menjalankan fungsi hidupnya. Sel selanjutnya tadi Bapak sudah terangkan ya, organisasi tubuh manusia ada yang disebut dengan tingkatan kimia, kemudian sel, ada yang disebut dengan jaringan, organ, dan sistem organ. Kemudian kita langsung lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ciri khas manusia sebagai makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki beberapa proses dasar kehidupan. Yang pertama adalah metabolisme. Apa itu metabolisme? Adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian ada yang disebut dengan responsif, adalah kemampuan tubuh manusia untuk mendeteksi dan merespon ya. Kemudian makhluk hidup juga bergerak. Jadi setiap makhluk hidup pastinya bergerak. Kemudian makhluk hidup dia juga tumbuh. Tumbuh adalah meningkatnya ukuran tubuh manusia. Kemudian selanjutnya makhluk hidup ya juga berkembang ya. Berkembang adalah bertambahnya fungsi tubuh. Kemudian makhluk hidup juga bereproduksi. Reproduksi sebagai ciri manusia mengganti jaringan ya. Beregenerasi gitu ya, yang rusak atau untuk menghasilkan individu yang baru atau keturunan. Bidang struktural tubuh kita dapat bagi beberapa macam. Yang pertama adalah bidang median atau medianus, bidang yang membagi tempat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri.
ya. Bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital, dengan demikian dinamakan mediosagital. Yang kedua disebut bidang sagital, yaitu atau bidang paramedian, bidang yang membagi tubuh menjadi tepat dua bagian dari tengah ya. Kita membaginya bidang ini sejajar dengan bidang median. Kemudian yang ketiga adalah bidang horizontal atau transversalis ya, bidang yang terletak melintang melalui tubuh atau yang disebut dengan bidang X dan Y. Kita sebutnya X dan Y. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas yang disebut dengan superior dan bawah yaitu inferior. Kemudian yang keempat adalah bidang koronal atau yang disebut dengan frontalis, bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus ya. Terhadap bidang median atau sagital menjadi tubuh menjadi bagian depan yang disebut dengan frontal dan belakang yang sering kita sebut dengan dorsal. Kemudian yang kelima bidang obliqua, bidang selain yang dijelaskan di atas. Kemudian slide selanjutnya ini Bapak tampilkan agar kalian lebih mudah memahami struktur bidang tubuh yang dibagi ya dari struktur tubuh manusia. Tadi sudah kita bahas, ini gambarannya seperti ini, cara pembagian per bidangnya antara atas bawah, kemudian bagian kanan dan kiri gitu ya. Kalian bisa lihat dari mulai bagian superior bidang frontal gitu ya, sampai dengan yang di bawah adalah inferior. Nanti kalian bisa catat posisi anatomis tubuh. Slide selanjutnya yaitu posisi anatomis tubuh dimulai dari superficial, setiap bagian yang dekat dengan permukaan tubuh. Kemudian kedua yaitu anterior. Apa itu anterior? Yaitu bagian depan tubuh. Kemudian ada istilah posterior, bagian belakang tubuh. Kemudian ada istilah superior, yaitu bagian tubuh yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian adalah inferior, bagian tubuh yang menjauhi kepala dan mengarah ke bagian bawah tubuh. Internal yaitu bagian yang terletak di dalam tubuh. Medial yaitu bagian dari struktur tubuh yang terdekat dengan garis imajiner ya. Tadi kita sudah belajar cara membagi tubuh. Nah, cara membagi tubuh itu garisnya disebut dengan garis imajiner atau garis median ya. Kemudian ada istilah lateral, yaitu mengarah ke samping menjauhi garis imajiner tubuh atau garis median. Kemudian ada istilah proksimal, mengacu pada bagian suatu struktur yang mendekati garis tengah tubuh. Kemudian distal, mengacu pada bagian suatu struktur yang menjauhi garis tengah tubuh. Slide selanjutnya posisi anatomis tubuh. Kalian bisa lihat sudah Bapak gambarkan di sini. Nanti kalian bisa lihat ya, dan bisa dicatat materinya. Cara membagi per bidang. Kemudian slide selanjutnya adalah istilah nama-nama gerakan. Gerakan di sini ada yang disebut dengan fleksi dan ekstensi atau extend. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contohnya, gerak ayun lutut pada kegiatan gerak jalan. Kemudian gerakan ayunan ke depan merupakan antefleksi dan ayunan ke belakang disebut dengan reto. Fleksentesi yaitu ayunan ke belakang lebih lanjut disebut dengan hiperekstensi. Kemudian yang kedua adalah gerakan abduksi dan abduksi ya. Jadi beda, kalau yang adduksi itu pakai D semua dan abduksi itu ada B-nya. Kalau adduksi adalah gerakan yang mendekati tubuh,
Kalau abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya, gerak membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi atau menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, merupakan gerakan abduksi atau mendekati tubuh. Kemudian ada gerakan elevansi dan depresi. Elevansi merupakan gerakan mengangkat, sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya gerakan membuka mulut disebut dengan elevasi dan menutupnya disebut dengan depresi. Juga gerakan pundak ke atas disebut dengan elevasi dan ke bawah disebut dengan depresi. Contohnya ya, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi ya. Untuk slide selanjutnya, istilah nama-nama gerakan ya. Lanjutan, yang keempat adalah inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar, atau di sini penyebutan hanya untuk pergelangan kaki saja. Inversi dan eversi ini hanya untuk pergelangan kaki saja pada gerakan pergelangan kaki ya. Kemudian yang kelima adalah supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Pronasi adalah gerakan melungkupkan ya. Gerakan ini hanya pergelangan tangan saja. Kemudian adalah gerak yang memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh yang disebut eversi, adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar ya. Penyebutan hanya untuk pergelangan kaki saja. Kemudian yang keenam adalah endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tubuh yang bersendi atau rotasi ya, berputar. Kemudian eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Kemudian yang ketujuh adalah ada istilah gerakan sirkumduksi. Gerakan ini adalah gerakan gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi dan aduksi. Ini gerakan gabungan dari poin 1 dan poin 2 di slide yang tadi. Kemudian poin yang ke-8 adalah rotasi. Rotasi adalah gerakan memutar sendi. Istilah nama gerakan ini sudah Bapak gambarkan di sini, kalian bisa lihat ya. Tadi keterangannya gambar nomor 1 fleksi dan ekstensi tadi sudah kita bahas. Ini adalah untuk gerakannya seperti ini. Pojok paling sebelah kiri itu gerakan fleksi dan ekstensi, kemudian pojok paling sebelah kanan itu adduksi dan abduksi. Berikut juga elevasi dan depresi. Elevasi berarti ke atas, depresi berarti ke bawah gitu ya. Kemudian yang keempat juga seperti itu, gerakannya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah supinasi dan pronasi. Gerakannya bisa kalian lihat di video ini. Kemudian kita lanjut membahas rongga tubuh ya. Istilah nama-nama rongga tubuh di manusia ya. Di manusia juga ada rongga-rongga tubuh, jadi kalian harus pahami. Yang pertama adalah rongga tubuh dorsal. Dorsal dibagi menjadi dua, rongga kranial dan rongga spinal. Rongga kranial berisi otak, rongga spinal berisi medulla spinalis ya. Kemudian yang kedua adalah rongga tubuh ventral. Dibagi menjadi 3 rongga, yaitu yang pertama adalah rongga torak, yang kedua adalah rongga abdominopelvis ya. Yang ketiga adalah rongga kecil di bagian kepala. Slide selanjutnya
Ini sudah digambarkan rongga-rongga tubuh manusia, bisa kalian catat nanti. Yang pojok sebelah kiri itu adalah rongga tampak dari samping, dari kranial sampai dengan vertebral ya. Kemudian yang bagian kanan itu rongga dari tampak depan, dari mulai kranial sampai dengan di bawah pelvis ya. Ini juga sama, potongan sagital tubuh. Tadi kita sudah belajar untuk membagi bidang manusia ya. Potongan sagital tubuh, rongga dorsal dan ventral. Ini rongganya seperti ini, dari mulai rongga kranial sampai dengan rongga pelvik ya. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Awal materi dari anatomi fisiologi bab pertama pelajaran farmakologi. Nanti di pertemuan selanjutnya masih di bab 1, karena anatomi fisiologi Bapak membuat ada 9 materi. Nanti materi yang kedua kita bertemu di video pembelajaran yang selanjutnya, nanti tentang persepsi sensori, anatomi fisiologi persepsi sensori. Jangan lupa dicatat materinya dan belajar. Materi sudah Bapak share, dibagikan ke Google Classroom, nanti bisa kalian unduh di sana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.